Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam pembahasan struktur modal bagian yang kedua. Ini merupakan pembahasan ya lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, di mana kita akan membahas ya bagaimana struktur modal dalam kondisi pasar modal sempurna dan ada pajak ini memiliki perbedaan antara misalnya suatu perusahaan yang memiliki hutang dengan perusahaan yang tidak memiliki hutang. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita recall apa yang kita dapatkan minggu kemarin, bahwa dalam keadaan ada pajak gitu ya, Modigliani dan Miller ini berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan. Ketika kondisi tidak ada pajak, Modigliani dan Miller itu menyatakan bahwa baik kita memiliki hutang ataupun tidak memiliki hutang, ini sebenarnya tidak akan terjadi perubahan nilai perusahaan. Tetapi dalam kondisi terdapat atau ada pajak, di sini Modigliani dan Miller menyatakan bahwa dengan adanya pajak, maka perusahaan yang menggunakan hutang ini pasti akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki hutang. Kenapa? Karena ketika perusahaan memiliki hutang, perusahaan akan membayar bunga, di mana bunga yang dibayarkan tersebut dapat digunakan sebagai penghematan pajak. Nah, sehingga penghematan pajak tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan sehingga mengakibatkan dengan penghematan pajak tersebut mengakibatkan nilai perusahaan akan menjadi lebih besar. Nah, sebagai contoh kita lihat bahwa di sini ada ilustrasi ada PTA ya yang tidak memiliki hutang dan ada PTB yang memiliki hutang. Nah, PTA dan PTB keduanya memiliki laba operasi yang sama atau memiliki EBIT yang sama, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, dikarenakan PTA tidak memiliki hutang, maka PTA tidak membayarkan bunga. Berbeda dengan halnya di sini ada PTB. Di sini karena PTB memiliki hutang, maka PTB di sini akan membayarkan bunga sebanyak 4 juta. Ya, sehingga kita lihat bahwa laba sebelum pajak atau earning before tax-nya untuk PTA sebesar 10 juta, untuk PTB sebesar 6 juta. Dikarenakan earning before tax-nya PTA lebih besar, maka pajak yang dikenakan di PTA juga lebih besar dibandingkan PTB. Sebagai contoh di sini, apabila tarif pajaknya sebesar 25%, maka PTA harus membayarkan pajak sebesar 25% dikalikan 10 juta, yaitu sebesar 2.500.000. Sedangkan PTB di sini ya dikarenakan earning before tax-nya sebesar 6 juta, maka PTB membayarkan pajaknya sebesar 25% dikalikan 6 juta atau sebesar 1.500.000. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa terjadi penghematan pajak sebesar 1 juta ya dari PTB. Nah, setelah itu kita bisa hitung ya earning after tax-nya PTA sebesar 7.500.000 dan PTB sebesar 4.500.000. Nah, lebih lanjut gitu ya, jika kita asumsikan bahwa hutang tersebut bersifat permanen, artinya bersifat permanen adalah setelah hutang tersebut lunas, kemudian PTB akan melanjutkan kembali gitu ya, memperpanjang hutangnya, misalnya akan berhutang kembali. Maka PTB ini akan memperoleh manfaat penghematan pajak setiap tahunnya sebesar 1 juta. Nah, jadi penghematan pajak tersebut ya kalau misalnya secara permanen, secara terus-menerus, maka setiap tahunnya PTB akan mendapatkan manfaat sebesar 1 juta. Sehingga untuk nilai penghematan pajak dapat kita hitung dengan cara kita mempresent value-kan penghematan pajak, di mana ini akan sama dengan berapa sih besaran dari penghematan pajak dibagi dengan cost of debt-nya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk menghitung nilai sekarang daripada penghematan pajak gitu ya, maka kita bagi dengan cost of debt-nya berapa. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, karena dengan asumsi hutang yang permanen, tadi kita sudah mengetahui bahwa untuk menghitung penghematan pajak ini, kita bisa membagi antara penghematan pajak dengan cost of debt-nya, maka di sini MM berpendapat bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Maka selisihnya tersebut akan disebut sebagai
present value dari penghematan pajak. Dimana kalau kita lihat ya, rumusnya adalah di sini VL ini adalah nilai perusahaan yang menggunakan hutang, ini akan sama dengan VU, ini adalah nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang, ditambah dengan present value penghematan pajak. Jadi di sini terdapat selisih nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan yang memiliki hutang ini akan lebih besar, di mana selisihnya tersebut akan kita identifikasikan sebagai hasil dari penghematan pajak. Nah, sebagai contoh tadi, misalnya gitu ya, misalnya di sini misalnya di sini cost of equity dari PTA karena dia tidak menggunakan hutang itu sebesar 20%. Nah, kemudian di sini apabila PTA karena tidak menggunakan hutang ya, di sini juga kita sudah mengetahui bahwa cost of debt-nya sebesar 16%. Maka nilai PTA ini dapat dihitung sebagai berikut ya. Nilai PTA ini kita identifikasikan sebagai VU, yaitu E dibagi dengan KSU, di mana E ini adalah laba earning after tax atau laba bersih dibagi dengan cost of equity-nya. Di mana cost of equity-nya adalah 20%, laba bersihnya adalah sebesar 7,5 juta. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai dari PTA sebesar 37,50 juta ya. Nah, kemudian kita lihat ya, kita hitung berapa sih penghematan pajak. Tadi penghematan pajaknya sebesar 1 juta, kemudian cost of debt-nya sebesar 16%. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa present value dari penghematan pajak itu sebesar 1 juta dibagi dengan 16%, atau sebesar 6,25 juta. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai perusahaan B, di mana nilai perusahaan B ini akan sama dengan VU ditambah dengan PV ditambah penghematan pajak, di mana nilai dari perusahaan B ini akan sama dengan 37,5 juta ditambah dengan 6,25 juta. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bahwa nilai perusahaan PTB sebesar 43,75 juta. Nah, jadi terlihat ya, walaupun di sini terjadi perbedaan struktur modal, tetapi berdasarkan teori dari Modigliani dan Miller menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan memiliki hutang, biasanya dia akan mendapatkan penghematan pajak ya, sehingga nilai perusahaannya akan semakin besar. Oke, demikian terkait materi hari ini. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi minggu depan.